Ya gue kan desainer, ya desainer nggak desainnya bagus. Tapi kalau kontraktor bikinnya nggak nyampe, ya lo bikin aja. Pokoknya desain gue kan begini, kan orang juga tahu desain gue bagus. Kalau masalah bikinannya nggak nyampe kan bukan urusan gue. Bagaimana pendapat Bang Gerard kalau seperti itu? Bang Gerard, thank you banget nih udah mau diculik untuk ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita lagi di Pilarci ya, proyek ini Pilarci di Ciapus di Bogor. Ceritain dong Bang, ini kan bentuknya rada beda nih. Biasa kan gua kalau motret project Gates kan kayak ya di tengah kota, ya mungkin lahan ya 500.000 gitu kan ya. Bangunan kotak modern gitu kan. Tahu-tahu pas gua datang kemarin ke sini, anjir ini kok melengkung-melengkung belok-belok nih gitu kan. Udah gitu lahannya gede banget lagi. Nah, ceritain dong kira-kira gimana sih project ini? Iya, ini project memang kan masing-masing Gates projectnya tentang kliennya gitu. Kebetulan klien yang ini agak request berbeda, ada permintaan berbeda mendesain untuk bangunan villa aja gitu. Jadi mungkin ada proses di kehidupan dia yang sentimental terhadap tipe bangunan seperti ini. Tipenya yang dipilih waktu itu berkeinginan mempunyai bangunan seperti farmhouse di Spanyol. Dia sering ke Spanyol? Mungkin ya, karena banyak aktivitasnya waktu beberapa mungkin 10 tahun lalu tuh tinggal di Eropa. Oh gitu. Jadi dia punya lahan ini ambil sebelum ada bangunan ini, sering melakukan hal jelek tanam untuk mengisi akhir pekannya, memelihara ternak gitu. Jadi dia cerita waktu itu kita jalan-jalan ke sini untuk mengisi kegiatannya itu dia mau bikin wadah rumah untuk dia stay di weekend itu gitu. Oh weekend doang ya katanya. Ya. Awalnya kebutuhan itu, dia juga akhirnya nambahkan kebutuhannya mungkin untuk kumpul keluarga. Jadi keluarga besar banyak bersama-sama menghabiskan waktu di tempat ini. Dari situ kita coba adaptasikan desainnya. Kita pelajari bangunan farmhouse di Spanyol itu seperti apa sih. Menariknya sih cukup simple ya. Tapi yang cukup kuat tuh ada arc-nya itu yang menjadi ciri khasnya. Tapi secara detail kita ngelihat itu cukup masih bisa diadaptasikan dengan keadaan iklim di sini. Tentunya juga disempurnakan lagi mengadaptasikan tantangan-tantangan cuaca di kaki gunung ini gitu. Makanya kita banyak bikin ada teras-teras yang lebar untuk kegiatan-kegiatan keluarga. Juga untuk tampiasnya cukup jauh ini kalau hujan biasanya ya, karena anginnya cukup lepas jauh. Jadi bangunan ini beberapa sisi memang cukup ada kanopinya panjang. Ini hampir sampai 5 meter. Jadi kalaupun hujan dia bisa tetap nikmati duduk di luar outdoor. Itu sama-sama keluarga. Ya biasanya kan kalau kita bangunan tropis kan pakai tritisan gitu bikinnya. Iya betul. Nah kalau ini kayaknya bukan tritisan ya, beda ya? Semacam apa ya kita sebut kalau ada dibilang istilah arsitektur tuh ada ruang di antara ruang luar dan ruang dalam gitu. Nah ini kita manfaatin sebagai terasnya dan juga sebagai penutup luarnya kita mengadaptasikan si arc-nya itu sebagai vistanya, membuat vista dari dalam ruangan gitu. Nah kalau biasanya kan kalau bangunan Europe kan walaupun dia lengkung-lengkung kan rada-rada keriting gak sih? Iya kan? Iya kan benar. Nah untuk tipe farmhouse style ini kita lihat memang arc-nya cukup simple. Jendelanya juga khas kecil-kecil, lalu ada elemen ceiling kayunya. Makanya kita juga pakai di sini. Memang kebetulan juga kliennya punya stok kayu jati, jadi kita pakai. Gimana cara nge-cross idenya antara trademarknya Gates Architect sama arsitektur dari Europe nih gitu? Bagaimana implementasinya tuh? Nggak sulit-sulit sekali sih, karena saya cuma berpikir prioritas untuk bangunan ini adalah manusia penggunanya gitu. Jadi saya berpikir adalah di zaman sekarang, di masa ini, berpikir tentang arsitektur yang bisa dipakai untuk kedepannya. Secara ruangan juga cukup praktis karena ini bukan rumah utama. Jadi kalau dilihat bangunan ruang-ruang di dalamnya ini yang utama cuma ada 3 kamar sama living room. Oke. Sisanya kita berpikir waktu itu mendesain menjadikan bangunan ini menjadi hardscape saja, menjadi hardscape di antara lingkungan alam sekitarnya. Makanya bangunan ini nggak pakai atap. Kita putuskan waktu itu sambil berdiskusi dengan tim dan klien itu kalau pakai atap cukup
outstanding. Jadi kita coba se-horizontal mungkin bangunannya, mengisi landscape lingkungan yang ada. Ini bangunannya berapa meter sih terbangunnya? Bangunan ini cuma 300 meter persegi. 300 meter ya? Di lahan yang 6 hektar. 6 hektar ya? Pertimbangannya apa tuh? Kenapa cuma 300 dibandingin 6 hektar? Soalnya kan biasanya kalau orang Indonesia kan kalau punya tanah gede, bangun gede, living roomnya gede, semua kamar gede, semua kan semua di extend gitu. Tapi ini dengan ada kemewahan lahan segede gini, kenapa akhirnya bikinnya cuma 300? Karena yang mau didapat dari bangunan ini sebenarnya selain fungsi yang cukup simpel untuk weekend, tidak mau juga merubah esensinya site ini. Bahwa ini tentang site yang alamnya mau dinikmati. Jadi jangan sampai arsitekturnya terlalu berbicara juga terhadap komposisi lahannya gitu. Jadi benar-benar simpel adalah tentang living room dan 3 kamar yang dipakai untuk bersama-sama. Lalu sisanya adalah elemen-elemen hardscape yang bisa dipakai sebagai fungsi tambahan, memanfaatkan juga bentukan-bentukan arsitekturnya, sehingga ini menjadi bonusnya dari desain-desain ruang utama tersebut. Kalau dilihat sini ada koridor yang kita buat sebagai elemen membangun suasana entrance dari garasi. Lalu lihat juga ada, ini kan cukup panas kalau siang hari, tapi kalau malam cukup dingin, pagi juga ada kabut, sore ada kabut. Kalau lihat di area entrance orangnya, kita bikin dark supaya kesannya ada rasa gitu dari silo siang-siang bisa melakukan cocok tanam, masuk tuh langsung di press cooling down gitu. Ya, warna-warna gelap itu pun juga menjadi hal-hal yang menjadi tantangan waktu kita jelaskan ke klien kita, kan apa mesti warna hitam masuknya gitu. Tapi dengan diberikan porsi kepercayaan, mereka juga akhirnya mau mencoba. Jadi tadi idenya satu ngedesain bangunannya berdasarkan dari penggunanya dulu ya, nomor satu itu juga ya, penggunanya seperti apa kebutuhannya, dan kemudian habis itu site-nya ya, kan karena utama site, bangunannya kayak numpang gitu ya, kalau lebih gitu. Terus tadi barusan ngomongin pas entrance-nya warna hitam itu karena juga kebiasaan dari ownernya ya, yang biasa bercocok tanam di luar panas-panasan. Lalu begitu masuk habis panas langsung dikasih gelap, karena untuk counter gitu ya. Oh jadi sekarang gue baru ngerti juga kenapa hitam ya, ini masuk gelap amat gitu. Soalnya gue nggak ikutan nanam. Terus yang pertanyaan gue berikutnya juga kan ngomongin entrance nih. Ini kita datang kan site utamanya kan di depan itu, tapi sebenarnya nyampainya sebenarnya di tampak belakang. Iya kan? Kenapa ya flow-nya kayak diputar? Jadi sedangkan waktu pengalaman gua kemarin motret di sini tuh bikin video 2 hari, kita tampak utamanya di belakang, justru kayak nggak terlalu ke expose berasa aja kita ya. Jadi kita selalu explore di depan gitu. Udah lama gue baru pikir nih main entrance sebenarnya yang mana? Oh ternyata diputar di belakang. Penjelasannya apa tuh? Simple sih sebenarnya, nggak mau bikin arsitektur itu ada ruang-ruang pasif. Jadi ya karena ini orientasi yang kliennya info cukup menarik dan cukup prioritas buat beliau adalah city view, sedangkan belakang adalah view gunung. Jadi ini dipakai sebagai puncak dari ending dari sequence arsitektur ini. Namanya to di sini. Ya, bagian belakang itu kalau kita nggak manfaatkan menjadi area pasif, makanya kita bangun processing masuknya itu dari pintu belakang. Kebetulan juga sudah sebelum bangunan ini, saat ini sudah dibikin jalan existing keliling oleh owner. Nah di belakang itu ada jalan juga. Jadi mobil sebenarnya bisa juga lewat ke sana juga muterin saat ini. Oh bisa juga muter ya. Oke. Oh jadi masuknya lewat belakang supaya pas masuk terus endingnya di climax dari bangunan yang lihat city view-nya. Oh oke. Dan dari belakang itu juga ada, kita bikin vista juga terus ke dari pintu utama dibuka langsung ada melewati inner court, view-nya tembus ke city view juga di living room. Tapi semua ruangan ini kita bikin orientasi memang ke depan, positive view, ke arah city view ya. Bagaimana dengan proses konstruksinya nih? Tadi kan kita ngomongin desain kurang lebih ya. Sekarang kita masuk ke konstruksi. Kelihatannya kan simple sih, tapi kayaknya simple juga nggak simple amat ya. Bisa ceritain tuh gimana tuh? Konstruksinya lumayan banyak tantangan karena kontraktor yang ngerjakan belum terbiasa bangunan seperti ini. Bangunan ini sudah feelingnya dari awal kita desain tidak terlalu detail ya, cukup banyak pernak-perniknya perintilan, dan kebetulan farmhouse sudah kita pelajari.
nggak terlalu banyak detail dekoratif. Nah dari situ kita membantu klien juga supaya itu bisa diantisipasi hal-hal terhadap masalah presisi, terhadap masalah komposisi, ketemu semua detail geometrisnya, itu kita benar-benar paling guidance di situ. Sedangkan hal-hal detail lain seperti dekoratif nggak terlalu banyak sih. Jadi udah kita antisipasi desain ini terhadap kendala dan kekuatan si kontraktornya. Terus udah walaupun dengan detail yang sudah di tone down lah istilahnya gitu, apakah udah tetap lancar atau masih tetap ada kendala? Bisa dibilang ini yang paling maksimal. Paling maksimal yang sudah bisa dilakukan kita bersama-sama. Tidak sempurna, tapi begitu sudah dipakai mungkin ada ketidaksempurnaan, itu bisa tetap disempurnakan lagi, makin hari makin lebih baik gitu. Ya cukup dimaklumi karena mungkin buat yang mengerjakan ini menjadi sudah sebuah prestasi yang cukup baik sih. Karena juga harus kita memahami kapasitasnya masing-masing. Jadi kontraktornya sekolah, bisa dibilang gitu. Ya, dia ada kelihatan cukup senang ya, maksudnya kontraktor tuh akhir-akhir mau jadi dia bisa mengajak teman-temannya juga menikmati hasil karya dia. Jadi cukup bangga jelasin ke teman-temannya kayak dia. Oke. Jadi artinya dengan men-tone down desain pun tidak menjamin juga hasilnya akan tetap bisa maksimal juga ya. Sebenarnya bisa dibilang begitu ya. Iya, karena kita mendesain tuh walaupun simple dilihatnya, tapi bikinnya tetap aja sulit sih. Apalagi kontraktor yang mencoba mengimplementasikan apa yang ada di kepala kita desainer gitu. Ada hal-hal yang pasti yang tidak terduga oleh mereka, bahwa oh ini maksudnya ketemunya seperti ini, oh detail ini maksudnya dibuat seperti ini, ada hubungannya dengan detail-detail lain di sekitarnya gitu. Begitu itu salah satu saja, efeknya ke elemen-elemen lain. Misalnya ada salah di detail plat tintingnya, efek kusen, efeknya ke pola lantai. Lalu kalau misalnya emang seperti itu, bisa nggak sih kalau arsitek berpikir bahwa ini project kan, ya gua kan desainer, ya desainer nggak desainnya bagus, tapi kalau kontraktor bikinnya nggak nyampe, itu kan sebenarnya beda haluan ya. Maksudnya intensi desainnya begini, orang lain pun lihat kan, oh ini mah desainnya bagus, cuman mungkin buildnya yang kurang maksimal. Kalau kayak begitu kenapa nggak ya bikin aja ya, pokoknya desain gua kan begini, kan orang juga tahu desain gua bagus. Kalau masalah bikinannya nggak nyampe kan bukan urusan gue. Bagaimana pendapat Bang Gerard kalau seperti itu? Pilihannya Ya. Buat saya pribadi, kalau sudah melakukan pekerjaan proses kita lebih dari 50%, tanggung ya. Buat saya harus fight, karena is wasting time kalau itu nggak jadi hasil karya. Motor-motorin aja ya kayaknya. Jadi ya kalau udah melakukan tahapnya cukup panjang, buat saya tanggung totalitas aja gitu. Walaupun dengan kondisi apa itu coba saya maklumi dan mencoba berdiri di kaki klien. Nah, dari situ nanti pasti rewardnya akan ada buat kita. Kita bilang kalau desainer sama kontraktor mungkin udah biasa ngerjain di sini, klien kan masih di sini. Sebenarnya kalau detailnya dan lain-lain itu nggak nyampe ekspektasi desainer pun, sebenarnya mungkin klien juga oke. Sebenarnya kan yang ribet kita ya, karena standar kita udah tinggi. Nah itu bagaimana menurut Bang Gerard? Apakah ya sampai harus sebegitu banget gitu? Apalagi kan satu project itu kan koordinasinya kan ya nggak gampang juga kan ya, kan multiple parties kan gitu loh. Nah gimana tuh pendapat Bang Gerard? Nggak harus jadi beban sih untuk klien itu kita kejar paksa untuk menjadi apa yang tahu yang seperti kita mau gitu, karena saya rasa cukup berat juga buat mereka kalau untuk mengikuti standar yang kita mau. At least secara rasa mereka pakai feeling itu akan tercipta ketika detail itu dilakukan dengan baik dan benar. Jadi sambil dia berjalan hari-hari menikmati bangunan dan ruang-ruangnya,
mereka kan sensor detail-detail itu menjadi hal yang enak atau tidak enak gitu. Nah, disitulah dari proses-proses kita berdiskusi desain, koordinasi desain, mereka kan mengikuti kita mengcapture proses desain tersebut. Jadi mereka terbantu, terpahamkan, oh pas jadi seperti ini hasilnya, oh yang dimaksud ini loh detail ini, rasanya enak ya ternyata gitu. Oh kalau nggak terwujud tuh nggak enak ya, nggak enaknya begini, oh benar juga ya kata arsitek begini. Kadang-kadang seperti itu sih dari pengalaman kita, respon-responnya dari klien. Jadi dengan hal itu mereka rasakan, pasti mereka juga semakin berkembang pemahamannya terhadap arsitektur ini gitu. Oke, tapi kan kalau klien itu merasakan kan setelah bangunannya sudah jadi kan ya. Sedangkan klien kan pasti rewel pada saat proses di depan yang mereka belum tahu nanti ujungnya kayak apa. Nah bagaimana Bang Gerard menghandle situation itu ya, yang klien udah nggak usah gitu, udah gini aja biar cepat, gini aja biar gampang, gini aja biar murah. Nah gimana tuh? Memang itu butuh proses pengalaman jam terbang juga ya. Jam terbang itu udah makin bertambah, itu kelihatan kok klien kadang-kadang bisa membaca juga. Kalau klien kita cukup paham gitu dengan kondisi tersebut, dia paham kok kadang-kadang, oh pasti ada maksudnya. Jadi dia memberikan kepercayaan juga kepada klien kita. Mungkin kalau dibalik 10 tahun lalu mungkin itu cukup berat buat kita jalanin gitu, karena mereka juga nggak banyak lihat portfolio kita. Kalau dengan keadaan sekarang mungkin mereka udah pernah kita ajak ke proyek ini, contoh detail. Kadang-kadang kalau sulit ya kita kasih foto atau kita kasih ajak ke proyek kita yang lain, mereka paham, oh begitu toh maksudnya gitu. Kadang-kadang itu ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata di desain ini, cuma bisa dirasain. Oke, jadi kalau udah susah meyakinkan lewat kata-kata, dia ajak ke proyek. Kadang-kadang bila diperlukan kan juga otomatis dia bertambah juga pemahaman tentang arsitektur kan. Arsitektur tuh bukan di rumahnya aja, juga di bangunan lain dia juga bisa mengikuti ceritanya gitu. Kadang-kadang di proyek lain mereka malah bertanya, kenapa nggak bisa dipakai proyek kita? Oh iya ceritanya beda, backgroundnya beda, orangnya beda. Jadi ya masing-masing punya cerita masing-masing. Nah, pernah nggak kalau ketemu klien yang udah diajak ke site tapi dia nggak ngerti? Ada tapi ya mungkin dengan berat hati dia akhirnya mempercayakan. Oh, oke. Gitu saya, oke Pak, saya nggak ngerti, ya udah saya serahkan Pak Gerard aja. Untungnya percaya ya. Untungnya ya, balik lagi ya, dulu kalau ditanya mungkin ada yang nggak percaya, ada ya, tapi kan semakin proses kita kan kelihatan energi kita, kejujuran kita, keseriusan kita, ketulusan kita, itu kan penting juga dirasakan oleh klien kita. Jadi artinya sebenarnya along the way pengalamannya bertambah, kita juga semakin pintar untuk meyakinkan ya. Kalau menurut saya sih bukan makin pintar ya, apa ya, mungkin berarsitektur aja kali ya, menjalani proses ini benar-benar ya, inilah hidup saya sebagai arsitek, inilah pekerjaan saya, inilah dedikasi saya sebagai arsitek, bahwa kita menjalani semua itu dengan serius, dengan totalitas, nggak neko-neko, nggak ada politik-politik ketentuannya, berpikir tentang arsitektur dan tentang klien dan tentang lingkungannya. Berat juga filosofinya ya. Ya ada. Oke, gitu kita kembali ke topik rumah ini ya. Jadi ini setelah bangunan ini jadi semua nih, tadi kan melalui proses ya, desain segala macam, terus construction juga ada cukup ada isu gitu kan ya, sampai ini semua selesai. Apa yang Bang Gerard paling suka dari project ini? Or what makes the biggest impression in this project? Jadi dekat sama klien, jadi dipercaya klien, jadi klien mengerti apa yang kita kerjakan, semua terbayang, menjadi memudahkan semua proses ke depan bersama klien ini. Karena ini desain pertama, masih ada lagi desain rumahnya. Prosesnya lebih nyaman, kita lebih nyambung, klien lebih banyak menyerahkan ke kita porsinya, gitu. Oh, jadi dengan pengalaman di sini, di proyek selanjutnya dapat mendapatkan kebebasan yang lebih, kepercayaan yang lebih. Tapi kalau secara desain, apakah dibebaskan ke Getz atau tetap dia punya brief, habis itu baru? Saya menurut kebebasan lebih kepada dia memberikan ruang untuk saya mengerti kebutuhan dia, memberikan ruang untuk dia mengerti, untuk Getz mengerti kebutuhan dia.
Bisa lebih di elaborate lagi gimana itu? Klien makin terbuka. Misalnya ada klien introvert, tadinya awal baru kenal sama kita, sekarang udah lebih sentimental hubungannya. Oke. Ya, jadi dia lebih terbuka, lebih banyak cerita. Jadi kita sebagai arsitek lebih banyak mencerna, lebih mudah mencerna. Lebih tahu klien ini biasanya dulu sifatnya seperti ini di ruangan ini. Sekarang kita lebih mudah di rumahnya. Jadi dia tidak suka ini, dia sukanya seperti ini. Jadi hal itu makin terbuka buat kita untuk mudah kita cerna, kita terapkan di desain kita. Artinya bisa dibilang di project ini Gets building rapport terhadap klien ya. Jadi udah lebih banyak mempresentasikan capability Gets di sini, dan yang berakhir dengan project yang seperti ini dan mereka puas kan ya, mereka puas. Jadi yang keduanya justru mereka ya udahlah, silahkan berkarya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Arsitek tugasnya kan mendesain, dibangun, udah jadi. Sebenarnya kan ya udah gitu kan. Kalau kita ngomong secara job desk pekerjaan gitu. Tapi kan sebenarnya yang Bang Gerard ngomongin sekarang kan itu lebih ke ini ada additional value bahwa kita mewujudkan sebenarnya dreamnya klien, dan dari situ klien puas karena dia punya impian terbangun. Ya tentunya sebagai benefit dari Gets mendapatkan additional project lagi dari klien yang sama. Di project kedua ini malah lebih enak lagi karena di project pertama ini kayaknya semua udah dikorek gitu, semua udah tahu, udah saling ngerti dengan proses yang mungkin tarik ulur yang susah segala macam. Nah justru yang di kedua jadinya malah jauh lebih mudah, makin klik gitu karena udah sama-sama saling mengerti. Ya, sudah menjalani proses satu bangunan desain bersama-sama. Karena kan klien juga bagian tim dari desain kita kan, dalam proses desain itu. Jadi ya semakin klik, semakin udah tentunya untuk masing-masing juga gitu. Komunikasi kita juga makin terbuka, makin lepas gitu, makin sentimental. Karena rata-rata kebanyakan proses kita cukup intim, sebagai individu juga makin dekat gitu. Apakah semua klien harus project kedua baru klik? Nggak harus Ya. Yang pertama langsung dapat juga bisa. Ada juga klien yang sebenarnya dari awal ada. Karakternya kan beda-beda. Tapi mungkin di proyek ini prosesnya seperti ini. Masing-masing beda-beda. Tapi tentunya biasanya ada klien-klien yang punya rasa enjoy ngikutin proyeknya, proses proyeknya berjalan. Salah satunya di sini. Jadi punya memori tersendiri untuk senang juga melakukan di proyek kedua. Gitu. Cukup excited juga melakukan proyek berikutnya. Kadang-kadang juga mereka terucap next kita bikin ini gitu. Prosesnya ini berapa lama bangunnya? Desain berapa lama, bangun berapa lama? Desainnya cepat, cuma 3 bulan. Bangunnya agak lama karena ada proses di kontraktor itu. Mungkin setahun lebih ya. Terus ada pandemik juga. Untuk hitungan Gets lama apa cepat kalau dari 3 bulan? Setahun lebih ya? Setahun lebih mungkin sama desain 1 tahun setengah. Buat kontraktor ini mungkin lama ya rasanya, karena berusaha mencerna apa yang tidak pernah dikerjakan. Tapi kalau buat kita ya normal lah. Normalnya karena ada kondisi endemik ya cukup dimaklumi. Project ini udah selesai, terus tadi jadi part yang paling oke dari project ini justru koneksi dengan klien ya justru ya. Jadi bukan bangunannya, tapi justru malah lebih ke humanisme. Iya, buat saya lebih ke hubungan antara klien dengan arsitek. Karena tiap project itu unik, beda-beda. Hasil karya tentu senang. Hasil karya dari awal udah ada di kepala dan imajinasi kita. Tapi bonus hubungan antara klien dengan arsitek buat saya tuh macam-macam dan menarik, menambah warna hidup kita sih. Itu nggak bisa dibeli ya? Gitu-gitu nggak bisa dibeli kan? Mahal hubungan itu ya. Mahal. Kalau dibilang mahal juga mungkin ya nggak ada harganya. Itu harus dibuild yang memang not based on money kan? Karena buat saya
puncak dari kesenangan desain itu dihubungin melihat klien memakai bangunan ini dengan rasa yang kita harapkan, gitu. Bisa terpakai sesuai harapan mereka, melihat mereka bisa bercerita, infokan kita bahwa tiap weekend ke sini dipakai dengan keluarga besar, maupun libur besar, hari-hari minggu biasa, mereka tetap nikmatin. Buat saya sih itu suatu puncak kesenangan dari proses kita desainnya. Ya menurut saya tadi ada pernyataan yang menarik kalau Bang Gerard bahwa Bang Gerard senang kalau ngelihat klien menggunakan tempat ini sesuai rasa yang sudah diharapkan. Artinya dalam proses desain itu sudah ada implementasi rasa yang akan otak udah bermain-main begitu dia awal ceritain kita butuh ruang ini, keluarga saya gini-gini. Di imajinasi kita tuh udah bermain-main, ngumpulnya seperti apa. Makanya penting kalau ketemu anggota keluarganya lengkap, itu penting buat kita. Ada anaknya, kita tahu sifat anaknya gini, ibunya ini. Jadi kita udah ya, karena saya senang berimajinasi ya, jadi udah suka stylean imajinasinya di awal tuh udah ada. Ketika di akhir jadi tuh sesuai imajinasi, itu suatu kepuasan juga. Kalau tepat ya, kita melakukan desain ini tepat. Oke. Ya udah kalau gitu Bang Gerard, thank you banget buat waktunya, udah cerita banyak. Saya pun kalau interview begini selalu banyak belajar hal baru ya, walaupun memang arsitektur bukan bidang utama saya, tapi saya sangat menyukai arsitektur. Jadi sambil motret gitu saya selalu lihat ini bangunan kayak apa ya, kenapa dia bikinnya begini, kenapa begitu, what's the philosophy behind it gitu kan. Jadi sekarang ya tahu lah cara pikir Bang Gerard kurang lebih gimana. Dan jadi emang yang kesimpulan yang paling utama sih mungkin yang nggak biasa saya dengar ya dari arsitek-arsitek adalah tadi masalah hubungan sama klien ya. Jadi itu dari proyek ternyata yang utama selesai itu nggak penting bukan bangunannya, malahan lebih ke feeling dari kliennya ya, dari kliennya, dan juga koneksinya setelah itu ya. Ya yang ya beruntungnya malah membuahkan hasil untuk proyek-proyek yang lain berikutnya gitu. Oke, kalau gitu thank you Bang Gerard, sampai ketemu lagi di proyek selanjutnya. Aduh, motret terus, jangan bosan.